Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam multikultur. Perkenalkan, nama saya Valdi Monoarfa, mahasiswa Universitas Surabaya angkatan tahun 2020 dari Fakultas Hukum. Berikut adalah video wawancara saya mengenai upaya bela negara dalam menghadapi COVID-19. Berikut cuplikannya. Jadi di sini di samping saya sudah ada narasumber, yaitu salah satu mantan guru SMA saya. Silakan, Sir, memperkenalkan diri. Oke, ya perkenalkan saya Pendeta Fani Madayanto, Master Teologia, dan saat ini saya sedang mengajar di UNTAD Universitas Tadulako Palu di FISIP. Dan memang dulu saya adalah mantan guru waktu masih mengajar di SMA, mantan dari guru dari Aldi. Ya, daripada berlama-lama kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Sir. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Sir, bagaimana upaya kita dalam mencegah COVID-19 yang sekarang lagi merebak dan makin naik kasusnya? Ya, seperti yang biasanya dikumandangkan oleh pemerintah ya, bahwa kita perlu menjaga protokol kesehatan. Jadi saya pikir itu sudah sangat tepat sekali. Jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, pola makan, istirahat yang cukup. Saya pikir itu adalah hal-hal yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dan saya pikir itu yang tepat untuk dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Sir Fani tadi, kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan tubuh juga. Tapi, kenapa sih sudah ditetapkan semua protokol yang sudah ada seperti yang tadi dikatakan Sir, tapi kasus di Indonesia malah makin banyak? Iya, kalau saya sih melihat itu karena kesadaran daripada masyarakat yang kurang. Jadi upaya pemerintah sudah cukup untuk melakukannya. Hanya sekarang saja bagaimana pribadi-pribadi kita ini, masyarakat, yang saya lihat memang kurang disiplin. Ya, apakah karena gaya atau kebiasaan yang hidup yang memang kita tidak terbiasa menggunakan masker, tidak terbiasa mencuci tangan, lalu tiba-tiba harus diperintahkan seperti itu. Ini membutuhkan sebuah adaptasi, ya. Dalam perubahan itu kan perlu adaptasi. Nah, dalam beradaptasi inilah yang mungkin masih kurang, ya. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran daripada masyarakat. Saya pikir kalau masyarakat juga akhirnya menyadari keadaan bahwa COVID ini tidak main-main, lalu kemudian kita perlu betul-betul menjaga kesehatan kita dengan menjaga protokol kesehatan yang sudah, saya pikir pasti penyebarannya tidak akan terjadi. Ya, hanya saja kalau kemudian kita tidak stay at home, lalu kemudian kita beraktivitas, lalu kemudian kita bertemu dengan orang dengan kondisi yang tidak menggunakan masker dan sebagainya, nah itulah yang menjadi penyebab di mana akhirnya gelombang 1, lalu sekarang gelombang 2 yang justru semakin meningkat jumlah orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Iya. Seperti topik yang kita bahas di pembukaan tadi mengenai upaya bela negara dalam menghadapi COVID-19. Nah, salah satu upaya bela negara itu kan mengikuti pemilu yang diadakan. Oke. Nah, pada bulan Desember ini, akhir tahun ini, akan diadakannya pilkada. Ya. Nah, Jokowi mengatakan pilkada tetap akan dilanjutkan di tengah-tengah kasus COVID-19 yang makin parah. Menurut Sir sendiri bagaimana untuk pendapat itu? Kalau pandangan pribadi saya, ya karena itu sudah ditetapkan, dan ini kan menetapkan dan melaksanakan itu kan tidak dengan biaya yang murah, biaya yang sangat mahal sekali, ya, dengan kondisi yang ada. Karena kalau mau menunggu COVID selesai, COVID ini tidak akan pernah selesai. Kita belum bisa prediksi dalam waktu dekat atau apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan COVID ini akan berakhir. Saya pikir kita belum bisa ada yang memprediksi. Nah, kalau hanya masih menunggu dengan kondisi COVID, saya pikir juga tidak memungkinkan, ya. Sehingga kalau menurut saya, ya seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Jokowi, tetap dilaksanakan, tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, sekali lagi, semuanya ini sebenarnya bisa diatur
kalau masyarakatnya mau mendengarkan dan mau mengikuti protokol yang dilakukan, ya. Hanya saja kadang-kadang kita yang tidak mau sabaran. Misalnya contohnya, kan sistem itu bisa dibuat. Kalau sistemnya dibuat dengan baik, dengan tepat, lalu kemudian bagaimana kita mengikuti sistem yang ada, saya pikir itu baik, ya. Hanya terkadang kita ini saja yang tidak mau mengikuti sistem. Sistem itu bisa banyak. Sistem lewat media elektronik, misalnya kita mau mengadakan pemilihan umum, ya, berbagai. Sekarang kan dunia modern. Jadi menurut saya ya apa saja kita bisa kerjakan dan kita lakukan untuk mewujudkan pemilihan umum itu, ya. Kita pikirkan metode dan cara dan lain sebagainya, ya, untuk mengerjakannya. Tetapi sekali lagi tinggal bagaimana kita masyarakatnya. Oleh karena itu kalau menurut saya sih setuju bahwa tetap dilaksanakan, tentunya dengan memikirkan bagaimana prosesnya supaya kemudian jaga jarak, lalu kemudian tidak berkerumun itu dan sebagainya, itu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Sekian dulu video wawancaranya. Maaf apabila ada salah kata. Saya Fali Monarfa pamit undur diri. Bye-bye.